Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan kimia. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah nantinya siswa dapat menjelaskan lambang unsur, menjelaskan rumus kimia, kemudian menganalisis lambang unsur untuk menentukan rumus kimia, dan selanjutnya membuktikan hukum kekekalan massa untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia. Yang pertama yaitu adalah lambang unsur. Dulu pada zaman Yunani kuno, ketika jumlah unsur yang ditemukan masih sedikit, lambang-lambang unsur itu diambil dari lambang-lambang astrologi atau perbintangan. Contohnya ya di sini yaitu emas dilambangkan dengan simbol dari matahari, karena emas dulu dianggap unsur yang paling sempurna. Kemudian ada perak dengan lambang seperti bulan. Kemudian unsur-unsur yang lain, raksa, timah hitam, dan timah putih diambil dari simbol-simbol planet. Selanjutnya, ketika jumlah unsur yang ditemukan lebih banyak, John Dalton merubah lambang-lambang unsur yang didominasi dengan simbol lingkaran atau gambar lingkaran, kemudian diberikan modifikasi berupa titik di tengahnya, kemudian ada warna hitam full, kemudian lingkaran polos untuk menandakan masing-masing dari unsur. Masuk ke era yang lebih modern lagi, ketika jumlah unsur yang ditemukan lebih banyak lagi, jumlahnya lebih dari ratusan, John Joseph Berzelius mengemukakan ide untuk penulisan lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut ditulis dengan huruf kapital. Jika nama itu sudah ada yang menggunakan huruf tersebut, ya ambil huruf kedua dengan huruf kecil, seperti itu untuk membedakan. Contohnya seperti ini, aluminium diambil huruf pertamanya A, kemudian L, huruf pertama kapital, huruf kedua dengan huruf kecil. Aluminium, natrium, besi, kalium, tembaga, dan seterusnya. Selanjutnya rumus kimia. Rumus kimia yaitu menyatakan jumlah atom yang menyusun senyawa. Rumus kimia disebut juga dengan rumus molekul. Yang pertama adalah unsur monoatomik. Unsur adalah zat tunggal, kemudian monoatomik tersusun dari satu jenis atom. Di sini contohnya adalah unsur besi, tembaga, helium, neon, raksa. Yang kedua unsur diatomik. Unsur-unsur yang tersusun dari dua molekul, dua atom, contohnya hidrogen, oksigen. Rata-rata ini adalah gas wujudnya. Kemudian unsur poliatomik. Poliatomik unsur yang terdiri dari lebih dari satu molekul penyusunnya. Contohnya adalah O3 atau ozon, S8 sulfur, P4 fosfat. Selanjutnya senyawa. Senyawa adalah zat yang terdiri dari lebih dari satu unsur. Contohnya di sini CO2, H2O, NH3, HCl, dan seterusnya. Untuk diketahui, contohnya di sini senyawa air, rumus molekulnya H2O. Dia terdiri dari dua atom H dan satu atom O. Kemudian amonia NH3, artinya dia terdiri dari satu atom N dan tiga atom H. Sampai ke bawah, CONH2 dua kali urea itu mempunyai rumus molekul CONH2 dua kali. Kemudian jumlah atomnya adalah 8 totalnya. 8 dari mana saja? Satu atom C, satu atom O, kemudian dua atom N. Di dalam kurung ini 1 dikalikan dengan 2. Kemudian atom hidrogennya ada berapa? 2 dikalikan dengan 2, jadinya 4. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4, totalnya adalah 8 atom. Selanjutnya yaitu rumus empiris. Rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana dari jumlah atom penyusun suatu molekul. Contohnya, perbandingan jumlah atom C dan H dalam C3H6. Karena C-nya ada 3, H-nya ada 6, berarti perbandingannya adalah 3:6. Nah, disederhanakan lagi.
perbandingannya menjadi 1:2. Jadi rumus empiris C3H6 adalah CH2. C3H6 ini adalah rumus molekul, sedangkan CH2 ini merupakan rumus empirisnya. Contoh yang kedua, perbandingan jumlah atom C, H, dan O dalam C6H12O6 adalah C6H12O6 merupakan rumus molekul. Nah, kalau yang ditanyakan rumus empirisnya, kita tulis perbandingannya. C banding H banding O, 6 banding 12 banding 6. Nah, disederhanakan lagi perbandingannya menjadi 1:2:1. Nah, 1 atom C mengikat 2 atom H dan 1 atom O. Ini rumus empiris, ini rumus molekulnya, dan ini rumus empirisnya. Selanjutnya itu persamaan reaksi. Persamaan reaksi menunjukkan perubahan jenis jumlah atom yang bereaksi dan hasil reaksi. Persamaan reaksi digunakan untuk mempersingkat penulisan bahasa sehari-hari untuk menjelaskan proses kimia. Contohnya sini, zat A ditambah zat B menjadi zat C dan zat D. Di sebelah kiri panah itu namanya pereaksi atau reaktan, zat yang direaksikan. Kemudian di sebelah kanan panah namanya adalah hasil reaksi atau produk. Contoh, tuliskan persamaan reaksi dari logam natrium bereaksi dengan air membentuk larutan natrium hidroksida. Nah, penulisan persamaan reaksinya seperti ini. Logam natrium direaksikan dengan air menghasilkan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Di sini ada simbol S, L, Ag, dan G menyatakan wujud dari zat tersebut. S atau solid padatan, logam wujudnya padatan. L liquid, tadi direaksikan dengan air, wujudnya cairan, menghasilkan atau membentuk larutan. Kalau larutan berarti Ag, kemudian gas hidrogen, berarti ada simbol G, seperti itu. Contoh atau untuk latihan, tuliskan persamaan reaksi berikut. Logam kalsium bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan padatan kalsium oksida. Logam kalsium itu wujudnya apa? Padat, dan gas oksigen wujudnya adalah gas. Logam kalsium kemudian direaksikan dengan oksigen menjadi kalsium oksida. Ini persamaan reaksinya seperti ini. Kemudian logam aluminium direaksikan dengan larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Logam aluminium berarti dia wujudnya padatan, simbolnya Al, direaksikan dengan larutan, wujudnya adalah Ag aqueous, rumus kimianya adalah H2SO4, menghasilkan larutan aluminium sulfat Al2SO4 3 kali plus gas hidrogen H2. Nah, di sini jumlah atom di kiri dan kanannya belum sama. Di kiri panah jumlah Al-nya ada 1, di kanan panah jumlah Al-nya ada 2. Nah, untuk menyamakan ditambahkan yang namanya koefisien reaksi. Tambahkan 2Al, Al-nya ada 2, kemudian atom hidrogennya di sebelah kiri panah ada 3 kali 2, 6. Di sebelah kanan juga ada 6. S-nya ada 1 kali 3, 3. Di sebelah kiri panah jumlah oksigennya ada 4 kali 3, 12. Di sebelah kanan juga ada 12. Ini sudah setara. Persamaan yang di atas juga sebenarnya belum setara, benar, tapi belum setara. Untuk menyamakan, yuk dirubah koefisiennya. Tambah, nah jadi setengah kali 2, 1. Di sebelah kiri CA-nya ada 1, kanan ada 1, O-nya di sebelah kiri setengah kali 2, 1, di kanan juga ada 1. Hukum kekeliruan massa atau hukum Lavoisier, tulisannya Lavoisier, bacanya Lavoisier, menyatakan massa sebelum zat
massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi massa zat ketika sebelum reaksi dan massa zat ketika setelah reaksi itu tidak ada perubahan. Jumlah atomnya pun sama, atom reaksi di kiri sama dengan jumlah atom reaksi kanan. Persamaan yang jumlah atom-atomnya sudah sama disebut persamaan reaksi yang setara. Contoh, setarakan persamaan reaksi berikut. Nah, ini merupakan persamaan reaksi kimia, tapi belum setara. Kenapa belum setara? Jumlah atom di kiri dan di kanannya belum sama. Jumlah atom di kiri, Ca-nya ada 1, O-nya ada 6. 6 itu dari ini 1 dikali 2 kemudian ditambah 4, 6. Jumlah atom H di kiri ada 5, 1 dikali 2 kemudian ditambah 3, 5. Jumlah atom P-nya ada 1. Sedangkan yang di sebelah kanan panah jumlah atom Ca-nya ada 3, jumlah atom O-nya ada 9. 4 kali 2 8 tambah 1. Jumlah atom H-nya ada 2 dan jumlah atom P-nya 2. Untuk menyetarakan bagaimana? Untuk menyetarakan perlu ditambahkan yang namanya koefisien di sini di depan. Kalian tidak boleh merubah angka-angka kecil ini. Angka kecil ini disebut angka indeks dan ini tidak boleh dirubah-rubah. Kalian hanya bisa dan diperbolehkan untuk merubah angka-angka di depannya, yaitu koefisien. Caranya bagaimana? Kita ambil logam dulu, selain O dan H. Ca di kiri 1, Ca di kanan 3. Berarti yang dirubah itu yang jumlahnya sedikit. Yang dirubah yang jumlahnya sedikit, yang di sebelah kiri. Nah, ditambahi angka 3, otomatis jumlah O-nya juga berubah, jumlah H-nya berubah. Ketika belum ada koefisiennya, jumlah O-nya 6, jumlah H-nya 5. Tapi ketika sudah ditambahi koefisien, jumlah O-nya juga pasti berubah. 1 kali 2 2 dikali 3 6. Jumlah O-nya ada 6. Jumlah H-nya otomatis juga berubah. 1 dikali 2 2 dikali 3 6 plus 3 9. Nah, jumlah atom Ca di kiri dan di kanan sudah sama. Sekarang kita samakan lagi selain O dan H, yaitu P. P-nya kita samakan dulu. P-nya kita samakan dulu. Di kiri ada 1, di kanan ada 2. Berarti yang dirubah mana? Yang jumlahnya sedikit. Yang jumlahnya sedikit berarti yang di sebelah kiri. Ini dirubah menjadi angka 2. Nah, kalau H3PO4-nya dirubah, otomatis jumlah atom H-nya juga berubah, jumlah atom O-nya juga berubah lagi. 3 kali 2 6. Kemudian ditambah jumlah atom H di sini ada 6 juga, berarti 12. Jumlah atom O-nya 4 kali 2 8 ditambah jumlah atom O di sini 6, 14. Ca-nya sudah sama 3, P-nya sudah sama 2. Sekarang kita samakan O dan H-nya. Kalau di sebelah kiri jumlahnya besar, sebelah kanan kecil, yang kita rubah adalah yang jumlahnya kecil. Nah, supaya sama, kita tambahkan angka 6 di depan H2O. 6 kali 2 12, kemudian 6 kali 1 6 ditambah 4 kali 2 8. Jumlah atom Ca-nya 3, jumlah atom O-nya 4, jumlah atom H-nya sama 12, jumlah atom P-nya juga 2. Persamaan ini disebut persamaan kimia yang sudah setara karena jumlah atom di kiri dan di kanannya sudah sama. Selanjutnya untuk latihan, kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.